Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita invasi para zombie. Dan ini bagian kelima dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, di malam harinya Shin memperlihatkan Takemura yang sedang tertidur pulas. Tidak lama Mitsuki datang membuka pintu. Karena suara dari deretan pintu itu, Takemura terbangun. Lalu Mitsuki pun segera berbaring di sisi Takemura sembari menanyakan apakah dirinya mengganggu tidur Takemura. Lalu Mitsuki meminta Takemura untuk tidur lagi. Takemura menimpali jika dirinya masih terbangun dan belum tertidur. Ia sedang menunggu Mitsuki kembali dari tadi. Mendengar itu, Mitsuki mendekap ke dada Takemura sembari berterima kasih atas segala sesuatu yang sudah Takemura lakukan. Takemura pun tidak mempermasalahkannya dan meminta Mitsuki untuk tidak memikirkannya. Singkat cerita, keesokan harinya, tepat di pagi hari, seseorang berlari ke ruangan Takemura sembari memanggil nama Mitsuki. Saat Mitsuki melihatnya, ia pun cukup terkejut. Orang itu mengatakan jika dirinya menemukan nama Mitsuki di daftar formulir. Ia mengutarakan juga jika dirinya sangat mengkhawatirkan Mitsuki. Ia pun merasa lega melihat Mitsuki yang baik-baik saja. Lalu orang itu meminta Takemura untuk mengizinkan dirinya membawa Mitsuki sebentar, karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan dengan Mitsuki. Takemura pun mempersilahkannya. Sebelum membawa Mitsuki pergi, orang itu menundukkan kepalanya sembari berterima kasih pada Takemura karena telah membantu Mitsuki. Sembari melihat Mitsuki pergi dengan orang itu, hati Takemura terasa sesak. Aku mulai memiliki perasaan yang tidak enak. Takemura menduga jika orang itu adalah pacar Mitsuki. Beberapa waktu setelah itu, orang itu kembali menemui Takemura. Merasa penasaran dengan Mitsuki yang tidak kembali, Takemura menanyakan apa yang terjadi pada Mitsuki. Orang itu mengatakan jika mulai sekarang dirinya yang akan melindunginya. Orang itu pun sekali lagi berterima kasih pada Takemura yang telah melindungi Mitsuki. Lalu Takemura mengungkapkan rasa penasarannya pada orang itu. Ia menanyakan apakah orang itu pacar Mitsuki. Orang itu pun mengiyakan jika dirinya memang pacar Mitsuki. Lalu Takemura menunjuk Takashi sembari mengatakan anak itu sedang terluka. Apakah ada cukup banyak makanan di sana? Dengan nada yang cukup meremehkan, orang itu menimpali. Sepertinya kamu belum memahami struktur di tempat ini. Orang itu menjelaskan bahwa Dr. Makiura yang bertanggung jawab atas operasi di balai kota ini, mulai sekarang akan ada berbagai fleksibilitas. Masyarakat yang baru dievakuasi sampai Dr. Makiura datang diharapkan tetap berada di gedung Balai Kota Barat. Tapi jika ada kerabatnya, mereka dapat memasuki gedung utama. Mereka dapat dipindahkan bahkan ke dekat kantor medis. Di sana jauh lebih baik daripada di sini. Mendengar penjelasan itu, Takemura menghela napas. Dengan nada santai, Takemura mengatakan enaknya. Dengan nada yang cukup tinggi, orang itu menanyakan di mana keberadaan Masaru. Ia mengatakan juga jika dirinya sangat dekat dengan Masaru. Sedikit informasi guys, sebelumnya Mimin pernah mengatakan jika pria rambut panjang itu hanya melukai kaki Takashi dengan palunya. Tapi setelah melihat lebih jauh alur komiknya, Mimin mendapati jika Masaru dipukul dengan palu sampai mati. Setelah itu pria rambut panjang itu memukul kaki Takashi. Baiklah, kita lanjut lagi ceritanya. Beberapa waktu setelah itu, Takemura pun baru selesai memakamkan Masaru di lapangan terdekat di balai kota. Takemura mengingat apa yang dikatakan orang itu sebelumnya. Dalam hati Takemura bergumam, siapa yang seharusnya bertanggung jawab mengurus mayat anak ini? Jika aku disalahkan oleh Mitsuki, aku masih tidak punya alasan untuk mengatakan ini. Tapi aku juga tidak peduli jika ada kerabatnya yang merawat anak yang sakit itu. Sembari menancapkan bunga pada makam Masaru, Takemura mengatakan, jika orang itu memang peduli pada Mitsuki, seharusnya dia peduli juga dengan pemakaman Masaru. Saat dalam perjalanan kembali, Takemura mengingat zombie wanita yang ia ikat di part pertama. Zombie pertama yang Takemura lihat sekaligus tetangganya semasa zombie itu masih hidup. Haruskah aku melepaskan Tokiko sebelum tim penyelamat datang? Aku meninggalkannya di apartemen dengan tangan dan kakinya terikat. Haruskah aku kembali dan melepaskannya? Takemura pun memutuskan untuk menyelinap keluar dan kembali ke apartemennya. Tidak lama dari itu, Takemura dibuat cukup terkejut melihat Makiura yang terbatuk-batuk saat merokok. Saat Takemura menghampirinya dan menanyakan apakah Makiura baik-baik saja, Makiura pun mengiyakannya dan lalu menawari Takemura rokok. Namun Takemura menolaknya karena dirinya sudah tidak merokok.
Mendengar itu Makiura segera membuang rokok di tangannya, lalu mengatakan itu bagus, merokok itu tidak baik bagi kesehatan. Seketika itu juga Takemura terdiam. Dalam hati ia mengatakan, lalu kenapa kamu merokok padahal kamu sudah tahu jika itu tidak baik? Menghilangkan kecanggungan di antara mereka, Makiura mengatakan, aku pikir merokok itu akan mengubah suasana hatiku. Aku melihat banyak orang merokok di sekitar sini. Jadi aku pikir akan baik-baik saja, tapi setelah aku mencobanya ternyata tidak enak dan malah tersedak. Lalu Makiura mengatakan jika dirinya melihat Takemura memakamkan seseorang. Apa itu saudaramu? Takemura menimpali. Tidak, dia adik dari orang lain. Orang yang aku makamkan memiliki saudara dan sekarang sedang dirawat di kantor medis. Mendengar itu Makiura langsung teringat dengan anak yang ia periksa sebelumnya. Lalu ia mengatakan jika anak laki-laki yang ia periksa itu tidak memiliki tanda-tanda yang fatal. Lalu Makiura meminta Takemura untuk mengawasi anak itu. Takemura menolaknya. Ia mengatakan jika dirinya sudah berpisah dengan orang itu. Merasa penasaran, Makiura menanyakan alasannya berpisah. Setelah Takemura menceritakan semuanya, Makiura mengatakan jika merekalah yang akan bertanggung jawab untuk anak itu. Takemura pun mengiyakan, mohon bantuannya. Lalu Makiura berpamitan pada Takemura karena sudah waktunya ia kembali. Sembari melihat Makiura pergi, dalam hati Takemura bergumam, mulai sekarang aku sudah bebas. Dalam keheningan Takemura mengingat Mitsuki. Ia meminta maaf karena kedepannya orang itulah yang akan menjaga Mitsuki. Ia pun mengatakan sampai jumpa, semoga kamu bahagia. Singkat cerita malam pun tiba. Kemudian Shin memperlihatkan Takemura yang sudah sampai di kediaman lamanya. Ia pun kembali menelusuri setiap ruangan yang ada di sana, berharap tidak ada zombie yang berkeliaran di dalam bangunan itu. Setelah memeriksa semua ruangan, Takemura pun masuk ruangan Tokiko Kurose untuk melepaskan zombie yang ia ikat sebelumnya. Terlihat zombie itu dalam posisi duduk di atas kursi dengan kedua tangan dan kakinya terikat oleh borgol. Setelah melepaskan ikatan itu dan membaringkannya, Takemura merasa sedikit heran. Biasanya saat musim dingin zombie lain akan bergerak ke dalam ruangan ataupun ke bawah tanah. Ia belum pernah melihat zombie yang tidak bergerak seperti Tokiko sampai sekarang. Takemura dibuat bertanya-tanya dengan apa yang sebenarnya terjadi. Apa zombie Tokiko sedang hibernasi? Namun Takemura menyangkal hal itu. Setelah cukup dipusingkan dengan memikirkan hal yang tidak berguna, Takemura pun keluar dari ruangan itu. Pintu ruangan itu pun dibiarkan terbuka agar zombie Tokiko bisa keluar saat bergerak. Setelah itu Takemura pun kembali ke apartemennya dan bersantai sembari meneguk minuman kaleng. Helikopter penyelamat akan datang esok hari. Aku akan kembali ke balai kota besok malam. Aku yakin mereka tidak akan menyadari jika aku tidak ada di sana selama 1 hari. Sebelum Takemura tertidur, ia teringat pada Mitsuki. Ia sangat merindukan hari-hari yang sudah mereka lalui bersama. Tapi ia juga tidak bisa menyangkalnya jika ada orang lain yang mungkin lebih berarti daripada dirinya. Singkat cerita, waktu berlalu begitu saja. Kini pagi pun telah tiba dengan waktu yang menunjukkan pukul 3. Tepat saat Takemura membuka mata, ia dikejutkan dengan zombie Tokiko yang menindih tubuhnya. Terlihat posisi zombie itu seperti sedang menggigit leher Takemura. Saking terkejutnya Takemura segera menendang zombie Tokiko untuk menciptakan jarak. Namun saat Takemura mencoba memeriksa lehernya, ia dikejutkan dengan air liur yang membasahinya. Sebelumnya ia mengira jika zombie Tokiko sedang menggigit lehernya, tapi ternyata bukan. Saat Takemura memperhatikan tangannya, ia kembali dikejutkan dengan zombie Tokiko yang kembali mendekat dan berusaha melahap jari tangannya. Menyadari jika zombie Tokiko mengajaknya untuk bermain push rank, Takemura pun mengabulkan permintaannya walaupun Takemura diselimuti keheranan. Singkat cerita, sore pun tiba. Dikatakan jika seharian penuh Takemura habiskan dengan bermain push rank bersama zombie Tokiko. Meski begitu Takemura merasa bersyukur. Karena berkat zombie Tokiko, rasa stres yang ia alami sebelumnya kini hilang seketika. Tubuhnya menjadi segar dan siap untuk beraktivitas kembali. Setelah itu Takemura memakaikan pakaian pada zombie Tokiko sembari mengatakan, jika kamu berkeliaran di sekitar kota sementara waktu menggunakan ini akan terlihat bagus. Lalu Takemura pun meninggalkannya dan mengucapkan terima kasih karena telah menemaninya. Namun Takemura dibuat bingung dengan zombie Tokiko yang mengikutinya sampai setengah jalan. Sampai kapan kamu akan mengikutiku? Ujar Takemura pada zombie Tokiko. Setelah Takemura mengatakan itu, zombie Tokiko itu pun terdiam dan tidak mengikutinya lagi. Melihat itu Takemura pun melambaikan tangan sembari mengucapkan sampai jumpa lagi. Lalu kita dibawa flashback ke hari pertama saat virus zombie menyebar. Kisah ini menceritakan Dr. Makiura sebelum bertemu dengan orang-orang di balai kota.
Tepat di tengah malam Makiura mendapatkan telepon dari seseorang yang memberitahukan jika di rumah sakit sedang terjadi kekacauan. Orang-orang menggila dan menyerang orang yang lainnya. Orang di telepon itu meminta Makiura untuk datang ke rumah sakit. Orang itu yakin jika Makiura bisa menangani orang-orang yang membuat kerusuhan di sana. Saat dalam perjalanan menuju rumah sakit, Makiura sudah merasakan ada keanehan. Tidak seperti biasanya jalanan ini sepi sekali. Meski begitu Makiura melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah sakit Makiura dibuat keheranan dengan tempat itu. Ia tidak mendapati seorang pun yang ada di sana. Bahkan security dan resepsionis yang biasanya berjaga kini entah kemana. Saat Makiura membuka salah satu ruangan pasien, ia dikejutkan dengan beberapa zombie yang sedang mengerumuni dokter dan juga perawat. Salah satu dari zombie itu pun menyadari kehadirannya dan langsung mengejarnya. Dengan panik Makiura segera berlari dan naik ke lantai 2. Di lantai 2 ia menemukan seorang wanita yang sedang bersembunyi dengan tubuh gemetaran ketakutan. Makiura menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Wanita itu menimpali jika dirinya juga tidak mengetahui apa yang terjadi. Namun ia melihat orang-orang menjadi gila dan lalu mengejar yang lain. Tidak lama dari itu zombie wanita datang ke ruangan yang mereka tempati. Melihat itu mereka berdua segera menunduk dan mencoba untuk tidak bersuara. Akan tetapi zombie itu menemukan mereka dan langsung menarik wanita yang di samping Makiura. Dengan panik Makiura segera mengambil tongkat penyangga dan menghantamkannya pada zombie wanita itu. Namun wanita yang ia temui itu tidak terselamatkan. Kembali ke waktu saat ini, Shin memperlihatkan orang-orang yang sedang mengadakan rapat. Karena Makiura teringat masa itu ia pun terbengong dan tidak mendengarkan apa yang orang lain katakan. Melihat Makiura yang tidak merespon ucapan mereka, orang-orang itu memanggil-manggil nama Makiura untuk menyadarkannya. Setelah Makiura dapat fokus lagi pada rapatnya, mereka mulai membahas proses penyelamatan. Setelah cukup lama mendiskusikan masalah penyelamatan, dikarenakan helikopter penyelamat akan terlambat 2 hari, mereka pun memutuskan untuk menunggu pasukan penyelamat tiba sampai akhir. Setelah kelarnya rapat itu, Makiura langsung mengunjungi Takashi untuk memeriksanya. Di sana juga Makiura melihat Mitsuki yang termenung. Makiura dibuat heran melihat Mitsuki yang terlihat sedih. Padahal kondisi adiknya sudah membaik tapi kenapa dia terlihat murung? Makiura pun mencoba memikirkan sesuatu untuk membantu Mitsuki. Saat kepikiran jika dirinya bertemu dengan kekasihnya lagi, ia pasti merasa akan bersemangat. Seketika itu juga Makiura mendapatkan ide cemerlang. Lalu Makiura mengatakan jika Takemura mempercayakan kalian padaku. Lalu Makiura meminta Mitsuki untuk mengatakan apapun padanya jika memiliki masalah. Mendengar itu Mitsuki cukup terkejut. Ia bertanya memastikan apa Makiura sebelumnya berbicara dengan Takemura. Makiura pun mengiyakan. Dia mengatakan jika aku harus menjaga kalian. Lalu Mitsuki memohon pada Makiura jika nanti bertemu dengan Takemura lagi ia meminta Makiura untuk menyampaikan permintaan maafnya pada Takemura. Merasa penasaran Makiura menanyakan kenapa kamu tidak mengatakannya sendiri. Seketika Mitsuki pun menangis sembari mengatakan jika dirinya tidak bisa. Mitsuki menceritakan jika sebelum mereka datang ke sini Takemura menyelamatkan nyawa mereka. Tapi aku malah mengatakan sesuatu yang menyakitkan padanya. Aku sangat bodoh dan juga selalu menyebabkan masalah baginya. Mitsuki juga mengatakan jika dirinya yang seharusnya menghabisi orang itu tapi dirinya tidak bisa. Padahal itu yang seharusnya aku lakukan. Mitsuki mengira jika Takemura meninggalkannya karena Takemura merasa bersalah atas kematian Masaru. Mendengar semua cerita yang dikatakan Mitsuki, Makiura meminta Mitsuki untuk tidak perlu mengkhawatirkannya. Dia pasti baik-baik saja. Makiura juga mengatakan jika Takemura sudah memakamkan Masaru di taman belakang. Jangan khawatir, ini bukan salahmu. Kamu juga harus menjaga Takashi. Beberapa waktu setelah itu, Mitsuki pun mengunjungi makam Masaru dan mendoakannya. Di sana ia juga mengungkapkan jika balas dendam dan pemakaman Masaru semuanya dilakukan oleh Takemura. Ia juga meminta maaf pada Masaru, karena seharusnya yang melakukan itu dirinya. Maaf karena aku menjadi kakak yang tidak berguna, tapi sekarang aku harus melindungi Takashi meskipun sendirian.